Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Winda Eliza Purnamalia dengan NIM 2011604. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16 dari mata kuliah pengantar sosiolingvistik oleh dosen pengampu Bu Ermawati Arif. Konsep linguistik dan sosiolingvistik. Linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari kata Latin yang berarti bahasa, yaitu lingua. Orang yang ahli dalam linguistik disebut linguas. Ilmu linguistik sering juga disebut general linguistik karena tidak hanya mengkaji sebuah kalimat bahasa saja. Ferdinand de Saussure, seorang sarjana Swiss, dianggap sebagai pelapor linguistik modern. Dalam bukunya yang terkenal, Cours de Linguistique Générale tahun 1916, buku tersebut dianggap sebagai dasar linguistik modern. Beberapa istilah yang digunakan olehnya menjadi istilah yang digunakan dalam linguistik, seperti language, dan parole. Artinya bahasa, bahasa pada umumnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Minang, dan sebagainya. Sedangkan language berarti bahasa pada umumnya, seperti termuat pada kalimat, manusia mempunyai bahasa, binatang tidak mempunyai bahasa. Sedangkan parole adalah bahasa dalam wujud nyata atau konkret yang berbentuk ujaran. Maka, objek kajian dari linguistik adalah hal-hal yang dapat diamati dari bahasa, yakni parole dan yang melandasinya yaitu language. Selanjutnya itu sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan dua disiplin ilmu, yaitu ilmu sosiologi dan linguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu bersifat interdisipliner, yakni berusaha menjelaskan kemampuan manusia secara sesuai dengan aturan tertentu. Sosiolinguistik adalah interdisipliner kajian sosiologi dan linguistik yang merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan pemakaiannya di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya itu sosiolinguistik sebagai kajian linguistik terapan. Secara umum, bidang ilmu bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu linguistik murni dan linguistik terapan. Linguistik murni mencakup fenotik, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sedangkan linguistik terapan mengkaji yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan oleh manusia itu berfungsi sebagai sistem komunikasi yang menggunakan ujaran sebagai medianya. Hal tersebut berarti bahasa lisan sebagai objek primer linguistik terapan dan bahasa tulisan sebagai objek sekunder karena tulisan merupakan turunan bahasa lisan. Linguistik terapan mengkaji hubungan bahasa dengan faktor-faktor luar bahasa untuk memecahkan masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, linguistik terapan berhubungan dengan berbagai bidang ilmu, salah satunya ilmu sosiologi, sehingga melahirkan disiplin ilmu yang bernama sosiolinguistik. Sebagai linguistik terapan, sosiolinguistik mengkaji temuan-temuan aktual dalam proses interaksi sosial masyarakat yang nantinya temuan tersebut dikaji dan merumuskan suatu teori mengenai penggunaan bahasa. Selanjutnya itu masuk kepada topik yang kedua, yaitu hubungan antar bahasa dan masyarakat. Sebelum masuk pada hubungan bahasa dan masyarakat, terlebih dahulu kita harus memahami tentang bahasa, apa itu bahasa dan apa itu masyarakat dalam sosiolinguistik dan linguistik. Sosiolinguistik adalah yang mempelajari antar bahasa dan masyarakat. Sosiolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang dimana kemampuan manusia dalam menggunakan kebahasaan secara tepat dalam situasi yang berbeda-beda yang sangat digunakan dalam masyarakat. Menurut Chair, yang mengutamakan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat yang hanya dimiliki manusia. Bahasa juga merupakan sistem yang artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tepat dan dapat dikaidahkan. Dan dalam berkomunikasi diperlukannya dua orang penutur atau komunikator dengan lawan tutur agar menciptakan komunikasi. Sedangkan pengertian masyarakat yaitu menurut Siswanto dan kawan-kawan dalam Nur Said dan Maksan tahun 2002, sosiologi dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya kawan, sedangkan logis yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar teman, hubungan antar golongan, hubungan seseorang dengan seseorang atau hubungan seseorang dengan golongan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu dalam suatu wilayah geografi yang diikat dan mengikat dirinya dalam suatu tatanan nilai yang disepakati secara konveksi dan menjalani interaksi sosial. Selanjutnya yaitu hubungan antar masyarakat, bahasa dan masyarakat. Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat komunikasi, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Bahasa begitu melekat erat menyatu jiwa di setiap penutur dalam masyarakat. Ia laksanakan sebuah senjata ampuh untuk mempengaruhi keadaan masyarakat dan kemasyarakatan. Fungsi bahasa sebagai alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi di dalam arti
Alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan juga perasaan di dalam masyarakat. Inilah yang dinamakan fungsi bahasa secara tradisional. Maka dapat dikatakan hubungan antar bahasa dan penggunanya di dalam masyarakat ini merupakan kajian dari sosiolinguistik. Selanjutnya itu sosiolinguistik dan sosiologi. Sosiolinguistik berkaitan dengan istilah sosiolinguistik dan sosiologi bahasa, terdapat dua kelompok pandangan. Kelompok pandangan pertama berpandangan bahwa kedua istilah itu identik dan saling berkaitan atau saling menggantikan satu sama lain. Sebaliknya, kelompok kedua berpendapat bahwa sosiolinguistik dan sosiologi bahasa terdapat perbedaan. Pakar sosiolinguistik yang besar andilnya dalam bidang ini pada tahun 1970, yaitu Fishman, menggunakan istilah sosiolinguistik, tetapi pada tahun 1972 dia merubah menjadi sosiologi of language, dan pada tahun berikutnya kembali menggunakan istilah sosiolinguistik. Menurut Cher dan Leoni, istilah sosiolinguistik digunakan jika kajian atau penelitian tentang keterkaitan antar bahasa dengan masyarakat diawali melalui bidang linguistik. Jadi alat teropong yang digunakan dalam sosiolinguistik adalah linguistik. Sedangkan sebaliknya, istilah sosiologi bahasa digunakan jika kajian keterkaitan antar bahasa dengan masyarakat melalui diawali melalui bidang sosiologi. Jadi alat teropong utama sosiologi bahasa adalah sosiologi. Kecenderungan perbedaan alat utama antar sosiolinguistik dengan sosiologi bahasa mengakibatkan perbedaan sosiologi bahasa mengacu pada penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ruang lingkup linguistik mengacu pada penelitian kuantitatif. Selanjutnya yaitu topik ketiga, kita akan membahas mengenai kontak bahasa dan diaklusia. Kontak bahasa dapat terjadi pada masyarakat bilingual atau multibilingual. Menurut Thomason, kontak bahasa adalah penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Adanya kontak bahasa ini dapat mengakibatkan terjadinya transfer bahasa. Artinya adanya pemindahan dan peminjaman unsur-unsur dari suatu bahasa ke bahasa lain. Misalnya, ketika ada dua kelompok wisatawan saling meminjamkan alat masak selama 2 atau 3 jam, mereka pasti akan berkomunikasi sama lain. Peristiwa ini walaupun sederhana tapi dapat dikategorikan dalam kontak bahasa. Selanjutnya itu kontak bahasa dan kebudayaan. Menurut Koinja Ranikrat, bahasa adalah bagian dari kebudayaan. Hubungan antar bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan subordinatif, yang dimana suatu bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Di samping itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan koordinatif, yakni hubungan yang sederajat, yang kedudukannya sama tinggi. Sedangkan kontak bahasa dengan diaklusia, yaitu istilah dialogsia pertama kali digunakan dalam bahasa Yunani oleh bahasawan Yunani Ioannis Sikaris atau Ferguson yang menggunakan istilah diaplosa untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari suatu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peran tertentu. Contoh dari bahasa Jawa, terdapat bahasa Jawa Nguko, Madia, dan Kromo, itu berdasarkan wilayah dan adat dari masing-masing daerahnya. Selanjutnya yaitu kedewibahasaan. Topik yang keempat yaitu kedewibahasaan. Hakikat kedewibahasaan. Kedewibahasaan merupakan akibat dari kontak bahasa antar kelompok masyarakat yang berbahasa mayoritas dengan kelompok berbahasa minoritas. Kedewibahasaan merupakan kemampuan seseorang menguasai dua bahasa yang sama, baik secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pendapat lain yang menyatakan kedewibahasaan bukan pada kefasihan penggunaan dua bahasa yang sama baiknya, melainkan pada kemampuan praktik penggunaan bahasa secara bergantian dalam komunikasi. Kedewibahasaan muncul karena suatu kebiasaan masyarakat dalam bertutur. Bahasa yang diperoleh dari ibu atau bahasa pertama adalah dan bahasa kedua yang bersumber dari masyarakat pendidikan. Misalnya, bahasa pertama si A menggunakan bahasa Minang, kemudian bahasa kedua si A menggunakan bahasa Indonesia yang didapat dari lingkungan sekolahnya. Sehingga si A merupakan sebagai pengguna dui bahasa, yakni bahasa Sunda dan bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu tingkat kedui bahasaan. Yaitu keterkaitan kedui bahasaan. Maaf, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan kedui bahasaan. Keterkaitan kedui bahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa. Kedewibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedewibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Selanjutnya tingkat kedewibahasaan. Tingkat kedewibahasaan menurut Cher dan Agustina terbagi atas 3. Yang pertama kedewibahasaan jembuk, yang kedua kedewibahasaan koordinatif, dan yang ketiga kedewibahasaan subordinatif. Kedewibahasaan majemuk, kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa yang lebih baik daripada kemampuan berbahasa lainnya. Kedewibahasaan ini
kaitannya dengan bahasa pertama dan bahasa kedua dikuasai. Kedua bahasa dikuasai tapi tetap berdiri sendiri. Selanjutnya itu kedewibahasaan koordinatif. Kedewibahasaan ini menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baik oleh seorang individu. Kedewibahasaan seimbang dikaitkan dengan taraf penguasaan bahasa pertama dengan bahasa kedua. Orang yang sama mahirnya dalam dua bahasa. Selanjutnya itu kedewibahasaan subordinatif. Kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat pemakaian bahasa pertama sering memasukkan bahasa kedua atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu pengukuran kedewibahasaan. Pengukuran kedewibahasaan menurut McKay menunjukkan bahwa pengukuran kedewibahasaan melalui beberapa aspek. Yang pertama aspek tingkat. Aspek tingkat dapat dilakukan dengan mengamati kemampuan memakai unsur-unsur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, serta ragam bahasa. Sedangkan aspek fungsi dapat dilakukan melalui kemampuan pemakaian dua bahasa yang dimiliki sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Ada dua faktor yang diperhatikan dalam pengukuran kedewasaan, yaitu faktor internal menyangkut pemakaian bahasa secara internal, sedangkan faktor eksternal faktor dari luar bahasa. Yang ketiga yaitu aspek pergantian. Aspek pergantian pengukuran terhadap seberapa jauh pemakaian bahasa mampu berganti dalam bahasa pertama ke bahasa kedua atau bahasa satu dengan bahasa lainnya. Yang keempat yaitu aspek interferensi. Aspek interferensi pengukuran terhadap kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh terbawanya kebiasaan ujaran berbahasa atau dialek yang bahasa pertama terhadap kegiatan berbahasa. Seperti dalam menggunakan bahasa Indonesia, terkadang orang Minang atau dari Sumbar selalu terbawa-bawa untuk menggunakan dialek bahasa Minang. Yang selanjutnya yaitu efek kedewasaan. Efek kedewasaan terbagi 3 bidang. Yang pertama bidang kognitif, penampilan kognitif, dan yang ketiga penampilan akademik. Yang pertama yaitu bidang kognitif. Bidang kognitif kajian dalam mengenai pengaruh kedewasaan terhadap inteligensi telah dilakukan oleh Elizabeth Peale dan Wallace di Kanada. Hasil dengan tegas menunjukkan bahwa keunggulan dewibahasaan baik dalam tes verbal maupun non-verbal. Dengan demikian kedewasaan manfaat dalam berpikir abstrak yang mengkonsepkan suatu hal dan peristiwa dalam hubungannya dengan simbol-simbol bahasa. Sedangkan penampilan kognitif, anak yang mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi pada kedua bahasa akan menunjukkan pengaruh kognitif yang positif di dalam belajar dan berprestasi akademik. Sedangkan penampilan akademik, setelah mengontrol sejumlah dewibahasaan di sekolah, yang mempunyai pertumbuhan akademik yang lebih besar dalam kosakata bacaan dan perhitungan matematika serta membaca pemahaman. Selanjutnya yaitu interferensi dan integritas bahasa. Interferensi merupakan kesalahan dalam berbahasa. Baik, kita langsung masuk kepada istilah pertama kali. Interferensi digunakan oleh Wierens untuk menyebut adanya persentuhan sistem bahasa. Sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain dilakukan oleh penutur yang bilingual, penutur multilingual, yaitu penutur yang menggunakan bahasa secara bergantian. Wierens menganggap bahwa interferensi sebagai gejala penyimpangan dari norma-norma kebahasaan yang terjadi pada penggunaan bahasa sebagai penutur sebagai akibat pengenalannya terhadap lebih dari satu bahasa, yakni akibat terjadinya kontak bahasa. Tataran dari berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa interferensi bahasa merupakan fenomena kebahasaan yang melakukan pencampuran bahasa yang timbul akibat adanya kemampuan bilingualisme pada diri penutur. Hal ini berarti interferensi dapat berlangsung timbal balik antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Selanjutnya yaitu tataran interferensi. Interferensi dapat terjadi pada semua komponen kebahasaan, yaitu bidang tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, leksikal, dan semantik. Untuk lebih lanjutnya, tataran atau tingkat-tingkat interferensi terbagi atas 5. Yang pertama, interferensi pada bidang atau sistem tata bunyi. Yang kedua, interferensi pada sistem tata bentuk atau bentuk kata, morfologi. Interferensi pada bidang sistem tata kalimat, sintaksis. Interferensi pada sistem tata kosakata, leksikal, dan interferensi pada bidang sistem tata bahasa, makna, yaitu semantik. Selanjutnya yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Mengkaji gejala interferensi tidak
mungkin dipisahkan dengan bidang kajian lain yang relevan, yaitu analisis kontraktif, analisis kesalahan berbahasa. Hal itu didasarkan oleh kenyataan bahwa pandangan gejala interferensi semakin berkembang, diantaranya oleh pakar analis kontraktif dan analis kesalahan berbahasa. Sementara itu, berdasarkan sudut pandang psikologi, konsep tentang anakon dilatar belakangi oleh psikologi behavioral, sedangkan konsep tentang anak ya sebenarnya oleh psikologi kognitivistik. Berdasarkan pandangan para pakar tersebut, kaum linguis struktural yang juga dilatar oleh psikologi behavioral mengembangkan terjadinya psikologi pedagogis, yang di mana linguistik terapan tersebut adalah analisis kontraktif. Sedangkan interferensi bahasa dalam pandang psikologi mentalistik, yaitu menurut Kristal, anakes adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan dibuat oleh siswa yang sedang mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua menggunakan teori-teori prosedur linguistik. Tarigan dan Sulistianingsih menggambarkan hubungan antara berbagai konsep keilmuan yang berhubungan, yaitu pembelajaran bahasa, pengelolaan bahasa, kewirausahaan, interferensi, dan kesalahan berbahasa. Jadi, dalam pandang kaum mentalis, interferensi bahasa bukanlah disebabkan oleh pengaruh penguasaan bahasa ibu atau bahasa pertama ketika individu berbahasa. Olehnya, interferensi ditempatkan sebagai suatu proses dalam pembelajaran. Jika proses pembelajaran dikembangkan secara berkelanjutan, maka interferensi bahasa dapat diminimalkan atau justru dapat dihilangkan sama sekali. Selanjutnya yaitu integritas bahasa. Pembahasan tentang integritas bahasa memang tidak bisa dilepaskan dari fenomena interferensi. Bagi sebagian ahli bahasa, kedua permasalahan tersebut terkesan sulit untuk dibedakan, mengingat sama-sama terjadi proses transfer antar bahasa satu dengan bahasa yang lain. Bhatia mendefinisikan integrasi sebagai suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Sama seperti pengertian interferensi, kebiasaan dua kajian tersebut juga dibuktikan dari pembahasan transfer bahasa yang dilakukan oleh Bhatia, di mana hanya dibutuhkan bentuk-bentuk transfer bahasa yang terjadi dalam suatu tanpa disebutkan perbedaan interferensi dan integritas bahasa. Selanjutnya yaitu implikasi dan integritas bahasa. Implikasi dari interferensi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yaitu interferensi mengacu pada penyimpangan dan penggunaan suatu bahasa. Suatu bahasa yang dimasukkan pada suatu bahasa lain, tetapi serpihan-serpihan berupa klausal dari bahasa lain dalam kalimat tersebut masih dianggap sebagai peristiwa campur kode atau ahli kode. Contoh percakapan masyarakat Indonesia dengan Cina yang dilaporkan oleh Haryono. Seperti yang ada yaitu lokasi, kantor harian, waktu, bahasa, dan penutur. Informan 4 dan informan 5. Topik, isi karangan atau artikel. Informan 4 menggunakan kalimat Cina bercampur dengan Indonesia. Seperti masukkan kata bingung sekali, cari itu masukkan bahasa Indonesia. Sedangkan informan 5 lebih banyak menggunakan bahasa Cina daripada bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang implikasi integritas bahasa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Integritas dan penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Salah satu proses integritas adalah peminjaman kata dari satu kata bahasa ke bahasa lain. Dalam proses integritas, unsur serapan itu telah disesuaikan dengan sistem atau kaidah bahasa penyerapannya sehingga tidak terasa lagi keasingannya. Penyesuaian bentuk unsur integritas itu tidak selamanya terjadi begitu cepat, bisa saja berlangsung agak lama. Proses penyesuaian unsur integritas akan lebih cepat apabila bahasa sumber dengan bahasa penyerapannya memiliki banyak persamaan dibandingkan unsur serapan berasal dari sumber yang sangat berbeda sistem kaidah-kaidahnya. Kemudiannya itu variasi bahasa. Variasi bahasa pertama kita akan masuk pada konsep dasar variasi, ragam, lagam, dan laras bahasa.
Konsep dasar variasi adalah tindakan atau hasil perubahan dari keadaan semula atau bentuk semula ke bentuk lainnya, hiasan tambahan. Variasi bahasa adalah wujud pemakaian bahasa yang berbeda oleh penutur karena faktor tertentu dan terjadi variasi bahasa bukan hanya disebabkan oleh penutur yang heterogen tetapi karena kegiatan interaksi sosial. Sedangkan ragam bahasa adalah bentuk variasi bahasa menurut konteks pemakaiannya. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai-bagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lagam artinya adat atau kebiasaan, sedangkan laras adalah kesesuaian antar bahasa dan pemakaian bahasa. Jadi laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan pada konteks sosial tertentu. Tentunya itu saya masuk kepada sumber pencetus variasi bahasa. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau sekelompok yang sangat beragam dan dikenakan oleh penuturnya yang tidak homogen. Selanjutnya itu kajian tentang variasi bahasa. Kajian tentang variasi bahasa menurut Nababan 1991 membagi variasi bahasa menjadi 4 kajian sebagai berikut. Yang pertama itu variasi bahasa dalam linguistik umum, kajian historis komparatif, dan kajian dialektologi. Kajian sosiolinguistik. Pertama kita akan membahas tentang saya akan membahas tentang variasi bahasa dalam linguistik umum. Dalam kajian ini variasi bahasa dikaji menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama variasi internal, yaitu variasi bahasa yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam bahasa itu sendiri. Sedangkan yang kedua itu variasi eksternal yang berhubungan dengan faktor-faktor di luar sistem bahasa itu sendiri. Dalam hal ini, variasi berdasarkan daerah asal penutur, kelompok sosial, situasi berbahasa, dan zaman penggunaan bahasa tersebut. Yang kedua yaitu kajian historis komparatif. Kajian historis komparatif adalah materi yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, metode yang berbeda atau perbedaan bahasa yang muncul adalah timbul dari bahasa hakiki. Dalam kajian ini menunjukkan bahwa bahasa itu bervariasi sehingga diperlukan suatu kajian untuk digunakan menentukan penggolongan bahasa-bahasa yang ada. Kajian selanjutnya itu kajian dialektologi. Kajian dialektologi adalah pemetaan variasi dialek dari bahasa yang menggunakan konsep isaglos, yaitu garis yang menghubungkan dua tempat menunjukkan unsur yang berbeda. Kajian sosiolinguistik, yaitu kajian sosiolinguistik penggunaan bahasa. Dalam hal ini kajian mencakup sosiolek, fungsiolek, dapat dikatakan varibahasa yang timbul akibat penggunaannya bahasa. Selanjutnya yaitu klasifikasi varibahasa. Klasifikasi varian bahasa, klasifikasi variasi bahasa terdiri atas variasi bahasa dari segi penutur, variasi bahasa dari segi pemakai, dari segi keformalan, dan dari segi sarana. Dari segi penutur seperti dialek, dialek, dan kronolog. Sedangkan dari segi pemakaian, variasi bahasa berkenaan dengan penggunaan fungsiolek, ragam atau legislasi. Misalnya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan sarana penggunaannya. Contohnya itu variasi dari segi keformalan. Variasi dari segi keformalan berdasarkan tingkat keformalan. Bagi variasi gaya atau ragam baku, gaya atau ragam resmi, gaya atau ragam usaha, gaya atau ragam santai, serta ragam akrab. Selanjutnya itu variasi dari segi sarana. Variasi bahasa dapat dilihat dari segi jalur yang digunakan. Dalam hal ini ada ragam tulisan dan ragam lisan, dan atau juga ragam berbahasa dengan menggunakan sarana atau tertentu yakni bertelepon dan segala macamnya. Selanjutnya itu implikasi variasi bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaian bahasa. Jadi implikasi dari variasi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai sarana untuk mencapai tujuan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Ini itu sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Sikap bahasa dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh. Sedangkan pada hal ini sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa mempengaruhi terhadap pemilihan bahasa. Lambert menyatakan bahwa sikap bahasa terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan gagasan yang digunakan dalam proses berpikir. Selanjutnya itu komponen afektif, menyangkut masalah penilaian suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Yang ketiga itu komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir melalui komponen nilai orang yang biasanya mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap keadaan yang akan dihadapinya. Pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa menurut Falsott adalah pemilihan sebuah bahasa secara keseluruhan dalam komunikasi. Dalam masyarakat multibahasa tersedia berbagai kode, baik berupa bahasa, dialek, variasi, dan gaya yang digunakan untuk dalam interaksi sosial. Untuk istilah akhir, dalam sebuah negara berlaku penggunaan dwi bahasa dan setiap individu mengetahui lebih dari suatu bahasa dalam
masyarakat bilingual atau multilingual, masyarakat harus memilih bahasa mana yang harus digunakan dalam hal tersebut. Ada 3 jenis pilihan yang digunakan, yaitu alih kode, campur kode, dengan memilih variasi bahasa yang sama. Seperti untuk alih kode yaitu menggunakan suatu bahasa pada suatu keperluan dari bahasa lain pada keperluan lain. Sedangkan campur kode yaitu menggunakan bahasa tertentu dengan dicampuri sebagian dari bahasa lain, sedangkan dengan memilih variasi bahasa. Kategori 3 pilihan ini dapat dilakukan dengan mudah, tetapi malah terkadang sulit dilakukan karena kesulitan membedakan antara alih kode dan campur kode. Sebagai perilaku pemilih bahasa, hakikatnya merupakan tindakan atau perilaku dalam menggunakan bahasa terpilih berdasarkan situasi yang berbeda. Selanjutnya itu pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah proses pemilahan bahasa untuk dijadikan bahasa baku resmi, serta usaha pembinaan pengembangan dilakukan terus-menerus. Pembakuan bahasa terbagi atas 3 fungsi, yaitu efisiensi dan aktivitas komunikasi. Efisiensi dan aktivitas komunikasi bahasa baku memungkinkan adanya komunikasi yang lebih lancar, efektif, dan efisien. Sedangkan integritas masyarakat budaya dilihat dari integritas dalam bahasa suatu masyarakat, pembekuan konsep dan kata maupun kesamaan bahasa adalah syarat mutlak. Yang ketiga, pembinaan nasional. Pembinaan bahasa nasional, bahasa baku merupakan pedoman pada pangkal bagi variasi bahasa yang lain. Perspektif sosiologi tentang sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembaguan bahasa. Sosiolinguistik melihat fenomena sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembaguan bahasa sebagai faktor sosial dan menempatkannya pada sistem lambang atau kode. Dengan demikian, kajian sosiolinguistik menyikapi fenomena tersebut sebagai wacana dan peristiwa komunikasi sekaligus menunjukkan identitas sosial dan budaya dari peserta tutur. Selanjutnya itu struktur linguistik bahasa baku. Struktur linguistik bahasa baku yang pertama itu fonologi atau tata bunyi. Misalnya huruf V, W, Z, contohnya kata bakunya itu fajar, motif, sedangkan pada tata bunyinya itu fajar, motif. Selanjutnya yaitu tata bahasa atau kata atau kalimat. Misalnya bentuk kata benar adalah ubah, mencari, terdesak, sedangkan tata bahasa yang salah yaitu kesedak, rubah, cari, dan sebagainya macamnya. Selanjutnya itu aspek kosakata. Aspek kosakata seperti bilang, kasih, entar, udah, lebih baik diganti berkata, memberi, sebentar, sudah. Selanjutnya yaitu dari segi ejaan dan segi makna. Segi ejaan seperti analisis sistem objek dan kualitas. Sedangkan dari segi makna, penggunaan bahasa yang benar berkaitan dengan ketepatan menggunakan kata yang sesuai dengan tuntunan. Makna misalnya dalam bahasa ilmu tidak tepat jika digunakan kata yang sifatnya kiasan. Ini itu perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menurut Holmes, bahasa nasional merupakan sebuah bahasa dalam politik, budaya, dan union sosial. Itu secara umum dikembangkan sebagai sebuah simbol persatuan nasional untuk memperkuat rakyat. Perencanaan bahasa merupakan kegiatan yang harus dilakukan setelah melakukan kebijakan bahasa. Perencanaan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam kebijakan bahasa. Sasaran perencanaan bahasa yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa, yang kedua kelayakan dalam masyarakat yang diharapkan menerima menggunakan sarana dan usulan serta ditetapkan dalam masyarakat. Bahasa-bahasa baru yang diserahi fungsi-fungsi kemasyarakatan yang baru akan memerlukan penggarapan bahasa agar bisa memenuhi fungsi kemasyarakatan yang diharapkan bahasa itu. Tentunya salah satu yang dibutuhkan yaitu pembakuan tujuan agar dapat kesamaan penggunaan oleh semua bahasa. Langkah pertama di awal itu pembakuan ejaan, yang kedua pembakuan istilah, terakhir pembakuan tata bahasa. Langkah berikutnya itu penyebaran, maksudnya mengumumkan pada orang-orang untuk memakai dan mempelajarinya. Hal ini bisa dilakukan secara formal seperti di sekolah-sekolah, sedangkan secara informal bisa dilakukan pada media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Selanjutnya itu pendayagunaan sosiolinguistik. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa aliran behavioristik. Perkembangan metode pengajaran bahasa berkaitan erat dengan perkembangan psikologi, terutama psikologi belajar. Salah satu metode pengajarannya yaitu metode audiolingual. Audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik yang memandang semua manusia sebagai organisme yang pasif yang dikuasai oleh stimulus yang terdapat pada lingkungannya. Manusia dapat dimulasi karena tingkah lakunya dapat dikontrol. Pada masa ini, pakar-pakar psikolinguistik memandang bahwa penguasaan siswa terhadap bahasa pertama atau bahasa ibu akan menyebabkan terserapnya unsur-unsur bahasa pertama itu terhadap sistem kognisi atau kebiasaan siswa ketika berbahasa target. Hal ini lazim disebut dengan interferensi yang telah kita pelajari tadi, yang telah saya jelaskan tadi. Untuk mencegah dan mengobati kebiasaan siswa yang dicemari interferensi bahasa, pertama, pengajuran metode audiolingual menekankan perlunya pengembangan kemampuan menyimak siswa yang ditindaklanjuti dengan kemampuan berbicara siswa. Selanjutnya yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa aliran mentalistik. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas
Psikologi mentalistik adalah metode komunikatif yang di mana metode komunikatif ini merupakan fungsi utama dari alat komunikasi, baik komunikasi antar seseorang dengan orang lain maupun komunikasi batin yang berlangsung dalam diri seseorang. Untuk memaksimalkan peran siswa dan guru dalam pembelajaran hendaknya digunakan metode komunikatif yang di mana menggunakan teknik drama sebagai teknik yang paling relevan. Eee, Biasanya teknik drama ini memiliki arti luas, yaitu termasuk bermain peran, stimulasi, dan sebagainya, sangat cocok bagi penerapan pendekatan komunikatif pada pembelajarannya. Pendekatan komunikatif sangat menekankan pentingnya pemilikan kompetisi simulistik di kalangan siswa pembelajaran itu. Untuk itu, baik guru maupun siswa hendaknya memahami aspek-aspek sosiolinguistik, terutama berkaitan dengan bagaimana pemakaian bahasa dalam konteks sosial. Sekian penjelasan atau penjabaran dari saya tentang topik 1 sampai topik 16 mata kuliah pengetahuan sosiolinguistik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.